Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat diberikan kesempatan pada kesempatan hari ini untuk berjumpa dalam mata kuliah Hukum Agraria pertemuan pertama. Untuk perkuliahan pada kesempatan hari ini masih menekankan pada kuliah pendahuluan, di mana akan kami jelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah pengantar umum, target dan tujuan belajar, metode kuliah dan evaluasi, serta kontrak belajar. Masuk ke deskripsi mata kuliah. Di sini mata kuliah Hukum Agraria merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang subjek hak atas tanah, bagaimana proses pendaftaran tanah dan penataan ruang, mengkaji peraturan-peraturan tentang pokok-pokok agraria, land reform, dan perkembangan keilmuan serta praktek tentang hukum pertanahan. Harus dicermati bahwa memang hukum agraria ini akan sangat berkaitan dengan pola-pola dinamika pengaturan-pengaturan tentang pertanahan. Seperti itu. Berikutnya ini capaian pembelajaran. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan seperti sikap, itu bisa kalian baca. Berikutnya adalah pengetahuan. Selanjutnya terdapat juga keterampilan umum yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan hukum agraria. Selain keterampilan umum juga terdapat keterampilan khusus yang memang menjadi kekhususan di setiap masing-masing program studi, khususnya di bidang atau di program studi hukum S1. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah menunjukkan tanggung jawab atas tugas yang diberikan secara mandiri, menganalisa perkembangan yang terkait hukum agraria khususnya yang berlaku di Indonesia, meningkatkan pengetahuan peserta didik berdasarkan konsep dan implementasi yang terkait hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Bahan kajian dari hukum agraria adalah jelas. Yang pertama, pengertian subjek hak atas tanah dan lingkup hukum agraria, politik dan perkembangan hukum pertanahan dan undang-undang pokok agraria sebagai dasar hukum tanah nasional dan konversi hukum tanah, hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah dan penataan ruang, serta yang terakhir adalah land reform dan real estate. Ini untuk strategi pembelajaran. Jadi pada prinsipnya masih sama seperti perkuliahan sebelumnya. Hukum agraria adalah hukum
mata kuliah hukum yang bobotnya adalah 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek yang akan disampaikan oleh ahli khususnya dalam bidang pendaftaran tanah. Untuk evaluasi sama seperti mata kuliah yang lain, mungkin bisa dicermati. Untuk ketentuan mengikuti perkuliahan, yang jelas mahasiswa harus hadir minimal 75% dari seluruh pertemuan. Dan ada beberapa penugasan dan sebagainya yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, seperti itu. Ini untuk referensi hukum agraria, bisa kalian lihat. Mungkin untuk saran saja minimal ada 1 kalian itu memiliki buku pegangan. Baik, itu tadi adalah beberapa metode pembelajaran dan tujuan dari pembelajaran ini. Sekarang kita masuk ke beberapa hal, khususnya pengantar umum. Jadi mengenai agraria secara etimologi, agraria menurut Budi Harsono berasal dari kata agrarius, ager, Latin, atau agrus Yunani, akar Belanda yang artinya adalah tanah pertanian. Seperti di Indonesia, ketika mencirikan sebuah negara agraris, sudah barang pasti negara itu fokus pada perekonomian di bidang pertanian, seperti itu. Untuk lebih lanjut, teman-teman, saya menyarankan untuk bisa memiliki atau setidaknya punya buku pegangan dari Budi Harsono ini tentang hukum agraria. Ini adalah buku yang memang disarankan atau banyak dipakai oleh perguruan tinggi, khususnya yang memiliki fakultas hukum. Mengenai agraria, tadi kan sudah disampaikan juga berkaitan dengan kata agraris, dipergunakan untuk menggambarkan corak dari susunan kehidupan termasuk perekonomiannya di Indonesia. Materi yang diatur menyangkut pengelolaan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan di dalamnya. Hak-hak yang diatur meliputi hak-hak atas tanah sebagai lapisan permukaan bumi termasuk yang di bawah air dan tubuh bumi, juga hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan serta hak guna ruang angkasa. Jadi memang mengenai hukum agraria ini cukup kompleks bahan kajian serta praktek-praktek yang dapat kalian temui besok oleh pakar. Menurut Budi Harsono, hukum agrarian tidak selalu dipakai dalam pengertian yang sama, baik mengenai ruang lingkup maupun tempatnya dalam sistematika tata hukum. Undang-Undang Pokok Agraria menganut arti dan ruang lingkup hukum agraria yang luas, yaitu merupakan kelompok dari berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan tanah atas sumber-sumber alam yang berupa lembaga-lembaga hukum dan hubungan hukum konkret dengan sumber-sumber alam, yaitu hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, dan hukum yang penguasaan atau unsur-unsur tertentu dari ruang angkasa.
Ini saya tampilkan isu terbaru terkait perkembangan hukum pertanahan, di mana ada wacana Omnibus Law diinisiasi untuk tingkatkan investasi. Jadi kalau kalian mendengar atau sering membaca berita tentang Omnibus Law, itu bukan hanya mengatur tentang cipta lapangan kerja saja, tapi di dalamnya juga akan mengatur mengenai mekanisme pertanahan yang ada di Indonesia, seperti itu. Tapi ke depan kita belum tahu akan seperti apa Omnibus Law cipta lapangan kerja, atau sering disingkat Omnibus Law cilaka ini. Semoga tidak benar-benar cilaka seperti itu. Baik, untuk teman-teman saya harapkan bisa mencermati berita yang saya tampilkan ini, dan tolong berikan komentar terkait berita yang saya share dalam forum pertanyaan yang tersedia di forum pertanyaan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.